Setiap hari selalu ada berita baru tentang pernikahan. Ada yang bahagia, ada yang berakhir sedih, ada juga yang bikin kita bertanya, kenapa hal-hal seperti ini terus terjadi? Dari pesta yang mewah sampai perceraian yang pahit, dari janji sehidup semati sampai perselingkuhan yang viral. Dari rumah tangga yang harmonis sampai kasus KDRT yang memilukan, semuanya ada di sekitar kita saat ini. Kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, kadang kita mikir, kok pernikahan yang seharusnya jadi tempat pulang justru sering berujung luka. Hari ini, kita coba balik sebentar ke konsep pernikahan dalam Islam. Sebenarnya, apa sih tujuan Allah menurunkan aturan tentang pernikahan? Dan kenapa konsep itu masih relevan di tengah banyaknya masalah yang kita lihat sekarang? Kalau kita tarik dari pondasinya, pernikahan dalam Islam itu dibangun di atas tujuan yang sangat dalam. Allah memperkenalkan makna sakinah, mawadah, dan warahmah bukan untuk dijadikan slogan, tapi untuk mengingatkan bahwa hubungan dua manusia itu harus membawa kedamaian. Dalam banyaknya kasus sekarang, orang menikah tanpa benar-benar paham apa yang mereka jalani sekarang. Fokusnya ada di pesta, dekorasi, foto prewed, hal-hal pemukaan. Padahal Islam mendorong kita memulai pernikahan dari niat yang bersih, membangun keluarga yang Allah ridhoi. Kalau niat itu jelas, cara menjalani rumah tangga juga akan lebih terarah. Karena pernikahan bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi kesadaran. Banyak ayat dan hadis yang mengingatkan bahwa pasangan itu bukan cuma teman hidup, tapi amanah. Itu sebabnya Islam menyusun struktur yang rapih. Akad yang sah, wali, mahar, tanggung jawab nafkah, dan adab dalam berkomunikasi. Semua ini bukan formalitas, tapi perlindungan. Coba lihat masalah yang sering muncul sekarang. Perselingkuhan, kontrol berlebihan, campur tangan keluarga, sampai kekerasan. Yang hilang bukan cintanya, tapi adabnya. Islam memberikan pedoman supaya hubungan tetap adil dan manusiawi. Kalau pedoman itu tidak dipakai, rumah tangga jadi tempat uji coba emosi, bukan tempat tumbuhnya kasih. Islam menempatkan kesimpulan mental sebagai syarat penting, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun Nabi Muhammad SAW bilang kalau mampu maka menikahlah, dan mampu itu bukan hanya soal biaya, tapi soal kemampuan memimpin diri sendiri, mengelola emosi, menghadapi konflik, dan menjaga komitmen. Banyak konflik rumah tangga muncul karena dua orang masuk pernikahan tanpa alat, tidak tahu cara menyelesaikan masalah, tidak punya kontrol emosi, tidak terbiasa berdialog, bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak siap. Islam mengajarkan musyawarah, sabar, memaafkan, dan bicara dengan adab. Kalau ini tidak dilatih sejak awal, pernikahan mudah goyah. Hubungan hanya bisa kuat kalau fondasi akhirnya dilatih. Dalam Islam, hak dan kewajiban itu seimbang. Suami punya amanah besar, memberi nafkah dan menjaga keluarganya. Tapi itu bukan alasan untuk memegang kekuasaan sepihak. Istri punya hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan layak. Kita sering lihat kasus KDRT atau suami yang menekan istrinya. Padahal Islam sangat tegas melarang kezaliman. Nabi SAW sendiri tidak pernah memukul istri, bahkan mendorong umatnya untuk memperlakukan pasangan dengan penuh kelembutan. Jadi, kalau ada orang yang dalihnya agama, tapi justru menyakiti, itu bukan Islamnya yang salah, tapi perlakuannya yang keliru. Satu hal lagi, pernikahan dalam Islam itu dipandang sebagai kerjasama tim. Islam nggak pernah meminta dua orang untuk menjadi sempurna, tapi meminta mereka untuk saling menutupi kekurangan.
Ada hadis tentang bagaimana suami istri itu saling melengkapi seperti pakaian. Pakaian menutup, melindungi, dan menghangatkan. Kalau konsep itu benar-benar dipahami, pasangan akan sadar bahwa satu sama lain itu bukan musuh. Mereka bukan kompetitor, mereka partner ibadah. Dan itu yang sering hilang hari ini. Banyak yang menikah, tapi hidup seperti dua orang asing yang tinggal satu rumah. Tidak ada upaya mengenal lebih dalam untuk memahami cara pasangan berpikir. Kalau kita lihat lebih dalam, pernikahan menjadi sakral karena ia menjadi ruang pendidikan pertama bagi anak. Islam ingin keluarga sehat karena dari situlah lahir generasi baru. Makanya, ajaran soal akhlak, tutur kata, dan pengendalian diri sangat ditekankan. Rumah tangga itu cermin. Kalau suami istri saling menghormati, anak belajar nilai itu. Kalau suami dan istri menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, anak tumbuh dengan pola komunikasi yang sehat. Jadi, konsep pernikahan Islam sebenarnya jauh melampaui soal hubungan dua orang, tapi menciptakan peradaban kecil yang kuat dari rumah. Aku merasa banyak masalah muncul karena orang tidak menyadari bahwa pernikahan butuh ilmu, bukan sekedar niat baik saja. Islam bahkan mendorong belajar tentang adab sebelum beramal, termasuk adab menjadi pasangan. Bagaimana caranya berbicara dengan lembut, bagaimana memberi nasihat tanpa menjatuhkan, bagaimana menahan diri saat kita emosi. Kita sering melihat pasangan ribut karena hal kecil, bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena caranya yang salah. Islam menawarkan cara yang manusiawi, tidak memaksa untuk selalu benar, tapi meminta kita untuk selalu memperbaiki diri. Islam mengaku bahwa pernikahan akan diuji. Tidak semua hari manis, tapi ujian bukan tanda kegagalan itu. Tanda bahwa dua orang sedang belajar. Mawadah tumbuh dari kehangatan, rahmat tumbuh dari kesabaran. Pernikahan yang bertahan bukan karena selalu bahagia, tapi karena dua orang mau memahami dan membantu satu sama lain. Satu hal yang sering aku refleksikan adalah bagaimana Islam memuliakan perempuan dan laki-laki dengan cara yang seimbang. Dalam konflik rumah tangga, Islam selalu mengutamakan dialog. Kalau tidak selesai, ada mediasi keluarga. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi mencari jalan keluar yang terbaik. Dan kalau sampai hubungan tidak bisa dipertahankan, Islam juga memberikan ruang perceraian. Artinya, Islam sadar bahwa memaksa hubungan yang menyakiti juga tidak sehat. Semua itu menunjukkan bahwa konsep pernikahan Islam itu realistis dan manusiawi. Pada akhirnya, pernikahan dalam Islam itu bukan tentang mencari yang